Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Rabu 10 Juni tahun 2020. Bacaan pertama. Semoga bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Tuhan dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, Raja Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi Baal ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kalian berlaku timpang dan mendua hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu Elia berkata lagi kepada rakyat, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi-nabi Baal berjumlah 450 orang. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, lalu menaruhnya di atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh memasang api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya di atas kayu api, dan juga tidak akan memasang api. Kemudian, biarlah kalian memanggil nama Allahmu, dan aku pun memanggil nama Tuhan." Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah. Seluruh rakyat menyaut, "Baiklah demikian." Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Karena kalian berjumlah banyak, pilihlah dahulu seekor lembu dan olahlah. Sesudah itu, panggillah nama Allahmu, tetapi kalian tidak boleh memasang api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka lalu mengolahnya. Kemudian mereka memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari, katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu, mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang mereka buat. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, "Panggillah lebih keras. Bukankah Dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin sedang ada urusan, atau mungkin ia bepergian. Barangkali ia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras serta menore-nore dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan kurban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda. Kemudian Elia berkata kepada seluruh rakyat, "Mari mendekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepada Elia. Lalu Elia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian ia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang sabda Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Lalu Elia mendirikan batu-batu itu menjadi sebuah mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit yang dapat memuat 2 sukat benih di sekeliling mezbah itu. Ia menyusun kayu api, memotong lembunya, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air,
dan tuangkan ke atas kurban bakaran serta ke atas kayu api itu." Kemudian kata Elia, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya." Dan mereka berbuat demikian untuk kedua kalinya. Lalu katanya lagi, "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat demikian untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas sabda-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air di dalam parit itu pun habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil saat ini diambil dari Injil Matius. Aku datang untuk menggenapi hukum. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul "Taatilah Ketetapan Hukum Tuhan". Dalam bacaan pertama, menceritakan tentang peristiwa pertarungan antara Elia dengan 450 Nabi Baal yang terjadi di Gunung Karmel. Pada masa itu, Raja Ahab beserta keluarganya telah meninggalkan perintah-perintah atau hukum-hukum Tuhan dan telah mengikuti para Baal. Sehingga Tuhan Allah tidak memberi hujan ke atas muka bumi dan mengakibatkan kekeringan dan kelaparan yang hebat pada masa itu. Di Gunung Karmel, Elia menunjukkan siapakah Allah Israel yang sejati. 2 mezbah dengan daging dipersembahkan bagi Allah dan Baal pada saat itu. Peraturannya adalah Allah yang menyambar daging persembahan itu dengan api, menunjukkan bahwa itulah Allah yang sejati. Tujuan pertarungan ini adalah untuk menyatakan kuasa Allah atas Baal
dan untuk menunjukkan siapakah Allah Israel yang sejati kepada Ahab dan semua orang Israel. Para nabi Baal memulai doa mereka yang digabungkan dengan tarian ritual, termasuk ritual penyiksaan diri yang ternyata sia-sia. Sebaliknya, Elia yang berdoa tanpa ritual mendapatkan jawaban yang menakjubkan. Api Allah bukan hanya membakar habis daging persembahan itu, tetapi juga membakar mezbah, tanah, bahkan air di dalam parit. Peristiwa itu menyadarkan bangsa Israel untuk kembali kepada Allah Israel yang sejati dan menaati hukum-hukumnya kembali. Pada bacaan selanjutnya, Elia menubuatkan akan turunnya hujan. Terbuktilah siapa Allah yang sejati, yaitu Ia yang telah mengalahkan Baal dengan api dan hujan, bahkan berkuasa menahan dan mencurahkan hujan. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini berbicara tentang hukum Taurat. Yesus berkata bahwa Ia datang ke dunia bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Hidup, ajaran, dan karya penebusan Kristus adalah penggenapan hukum Taurat. Ia menegaskan pula bahwa perjanjian lama adalah firman Allah yang kekal. Artinya, perjanjian lama menyatakan kehendak Allah yang tidak berubah bagi umatnya. Oleh karena itu, siapapun yang melalaikan atau melanggar satu perintah saja dari firman Tuhan itu, ia telah melanggar seluruh firman Tuhan, dan ia bukan anggota kerajaan sorga. Yang mengejutkan dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memakai ilustrasi kehidupan keagamaan para ahli Taurat dan orang Farisi. Bagi Yesus, kehidupan agama mereka tidak sejati. Mereka bukan pelaku firman Tuhan. Bagaimana mungkin orang-orang yang kesehariannya bergaul dengan firman Tuhan, ternyata di mata Yesus bukanlah pewaris kerajaan surga? Ketaatan orang Farisi hanya bersifat lahiriah saja. Apa yang mereka lakukan tidak didasarkan atas kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Oleh sebab itu, Yesus menasihati para murid-Nya untuk tidak memiliki hidup keagamaan seperti yang dimiliki ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus ingin para murid-Nya melakukan firman Tuhan, melakukan hukum Tuhan dengan sungguh-sungguh, mulai dari dalam hati, bukan hanya sekadar tingkah laku lahiriah. Lalu apakah mungkin kita bisa berbuat lebih dari hidup keagamaan orang Farisi yang notabene dikenal sebagai pengamat dan penegak hukum Taurat yang sangat teliti? Tentu bisa. Hidup keagamaan kita bisa lebih baik karena berasal dari Kristus. Karena kita memiliki kebenaran Kristus, kita dapat mematuhi Tuhan dengan kasih. Saudara-saudara terkasih, hanya Yesus yang dapat membebaskan manusia untuk hidup benar di hadapan Allah dan dalam hubungan yang benar dengan sesama manusia. Dia mampu mengubah kondisi manusia berdosa untuk hidup benar dan menghayati kehendak Tuhan dari hati yang diperbaharuinya. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus yang melaksanakan hukum kasih secara sempurna. Kendati kita ini lemah dan terbatas, namun di dalam Tuhan tidak sesuatu pun mustahil untuk dapat diwujudkan. Semoga demikian.
Amin.